warga desa Pematang Johar merasakan begitu banyak perubahan serta kemajuan yang telah dicapai pemerintah desa Pematang Johar, terutama 2 tahun terakhir dengan layanan prima, yaitu pelayanan secara online berbasis Android. Sehingga dengan padatnya kegiatan Pak Kades, beliau mampu melayani kami warga desa Pematang Johar yang lebih dari 15.000 jiwa. Kemudian potensi lain yang ada dan sedang kami kembangkan adalah pengembangan wisata sawah dengan memaksimalkan potensi luas areal persawahan seluas 1.750 hektar. Desa Pematang Johar memiliki kesempatan yang begitu besar untuk menciptakan tujuan wisata baru di Sumatera Utara yang diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat desa Pematang Johar. Di sektor pemberdayaan masyarakat, kami mengadakan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik, kami memiliki kelompok batik dan sudah memproduksi batik khas desa Pematang Johar yang kami namai Batik Sawah. Dan batik sawah ini melalui peraturan kepala desa, kami tetapkan menjadi kearifan lokal desa dan menjadi seragam sekolah bagi anak-anak sekolah dan instansi yang berada di lingkungan desa Pematang Johar. Menyadari pentingnya kesehatan terutama untuk ibu hamil dan balita, pemerintah desa bekerja sama dengan ibu-ibu PKK mengeluarkan peraturan desa yang mewajibkan ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di puskesmas, serta membawa balita secara berkala ke posyandu untuk memberikan imunisasi secara lengkap, serta menggalakkan pelaksanaan IPA tes kepada para ibu ke desa Pematang Johar. Di sektor pendidikan, dengan konsep cerdas yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Deli Serdang, kami desa Pematang Johar memastikan seluruh warga desa tidak satupun yang tidak mengenyam pendidikan dan memberikan bantuan atau memberikan sarana pendidikan gratis. Kami juga membangun perpustakaan desa untuk mengembangkan minat baca bagi anak dan masyarakat. Desa Blimbing terletak di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa Blimbing masuk di kawasan Gunung Wilis dengan kondisi lereng curam dan curah hujan yang tinggi. Kondisi sungai di daerah desa masih sangat jernih dan airnya cukup segar. Dengan letak desa yang berada di daerah dataran tinggi, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Lahan pertanian di desa ini sangat luas dan ditanami berbagai jenis tanaman. Dalam pengolahan pertanian, tentunya tidak hanya pemilik lahan saja yang bekerja, tapi juga dibantu oleh buruh tani. Potensi pertama yang kami munculkan yaitu lahan pertanian jagung Jawa. Karakteristik jagung ini buahnya berwarna orange pekat dengan tekstur yang keras, berbeda dengan jagung manis pada umumnya. Kedua, pertanian cabai rawit juga tumbuh subur di daerah ini. Ketiga, ada singkong atau biasa disebut dengan ubi kayu. Kami menemukan tanaman ini di daerah Blimbing atas. Biasanya, warga yang memanen hasil singkong dijemur di halaman rumah atau biasanya di pinggir jalan dekat dengan kebunnya. Di sisi lain adanya potensi pertanian, Desa Blimbing memiliki potensi pariwisata dengan panorama deret pegunungan yang masih sangat hijau. Pohon-pohon yang rindang membuat udara di Desa Blimbing terasa sejuk. Kemudian, hasil pertanian besar di Desa Blimbing sendiri yaitu buah durian. Hal ini ditunjukkan melalui tempat wisata Bukit Doraemon. Durian montong di Desa Blimbing pernah memenangkan lomba juara 1 se-kabupaten yang diselenggarakan di Desa Modolo, Kecamatan Kandangan. Kemudian terdapat beberapa gazebo dan kolam renang dengan pemandangan perbukitan.
desa. Sebuah desa akan mampu membangun lebih baik dan akan berkembang dengan cepat jika memiliki potensi dan mampu memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Apa sajakah potensi desa itu? Nah, potensi desa secara umum ada dua, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Kita mulai dari potensi non-fisik, yaitu wilayah, air, tanah, ternak, dan iklim. Kemudian potensi non-fisik atau potensi sosial itu adalah bagaimana masyarakat desanya, lembaga-lembaga sosial yang ada, dan aparatur atau pamong desa. Potensi fisik desa yang pertama yaitu potensi wilayah. Potensi wilayah ini berkaitan dengan bentuk desa, letak desa, luas desa, dan batas-batas wilayah yang membatasi wilayah desa itu dengan wilayah desa yang lain. Potensi berikutnya adalah tanah. Ini meliputi tanah yang subur. Ini dapat dimanfaatkan atau merupakan potensi utama sebuah desa. Hasil pengolahan tanah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun dijual ke kota. Nah, fungsi interland dari sebuah desa. Kemudian hubungan antar desa kota yang saling membutuhkan ini akan menyebabkan hubungan timbal balik antara desa dan kota. Berikutnya adalah potensi fisik desa, air. Air dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari penduduk atau untuk kegiatan pertanian, untuk kegiatan irigasi pertanian. Kemudian juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Sebagai misal, jika air itu mengandung banyak mineral, maka dapat digunakan atau dijadikan sebagai industri air minum. Jika itu merupakan sumber air panas, maka dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata. Potensi fisik desa yang yang keempat adalah ternak. Ternak dapat berupa ternak besar, ternak kecil, hingga unggas. Ternak merupakan sumber tenaga dan sumber pupuk kandang untuk kegiatan pertanian. Hasil peternakan untuk memenuhi kebutuhan primer penduduk atau dapat juga diperjualbelikan. Potensi fisik desa yang kelima adalah iklim. Iklim merupakan sumber air untuk kegiatan pertanian, di mana penentuan jenis tanaman yang akan dibudidayakan itu akan tergantung pada kondisi iklim. Oke, itu adalah 5 potensi fisik desa. Interaksi itu sebuah proses saling mempengaruhi, baik aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan dan potensi yang ada di kota dan desa. Tadi kita sempat membahas soal sayur yang berada di pasar induk di kotaku itu berasal dari desa. Nah, dari contoh tersebut, kira-kira apakah kamu bisa menyimpulkan apa yang mendorong interaksi? Coba kita lihat contoh lainnya. Misalnya, kamu sedang di desa yang ada perkebunan kapas. Nah, kapas tersebut kemudian dibawa ke kota dan diolah oleh pabrik tekstil setempat. Hasil produksi tersebut berupa pakaian yang dapat digunakan oleh masyarakat kota dan desa. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa interaksi khususnya antara kota dan desa merupakan sebuah hubungan yang memiliki dampak bagi kota dan desa. Hubungan tersebut bersifat timbal balik. Lalu, apa nih faktor pendorong interaksi desa dan kota? Yap, benar. Desa dan kota itu saling membutuhkan. Itu baru salah satu faktor yang disebut regional complementary, di mana desa dan kota saling membutuhkan karena desa dapat menyediakan bahan pangan atau mentah, sedangkan kota dapat memproduksi produk olahan yang bisa dikonsumsi desa dan kota. Kemudahan transportasi atau perpindahan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya interaksi desa dan kota. Atau
kamu bisa menyebutnya dengan special transfer ability. Dan yang terakhir ada faktor intervening opportunity, di mana ketika ada intervensi di dalam sebuah hubungan atau interaksi desa dan kota. Intervensi ini terjadi dikarenakan adanya desa atau kota lain yang hadir atau karena suatu kejadian seperti kelangkaan dan bencana alam. Dengan adanya interaksi desa dan kota mengakibatkan beberapa dampak positif. Jika bagi desa itu, dampak positifnya dapat meningkatnya taraf pendidikan dan terbukanya lapangan kerja yang variatif bagi masyarakat desa. Sedangkan bagi kota, yaitu mendapatkan SDM untuk perusahaan dan pabrik, serta mendapatkan pasokan bahan mentah dan bahan baku. Oke,